Gue akan share kepada kalian gimana caranya waktu gue jadi karyawan, gue ngumpulin sekitar 60 atau 70 juta gitu untuk gue mulai bisnis. Disclaimer dulu, kondisi gue waktu gue kerja itu mungkin beda sama kalian ya. Jadi yang gue harap kalau kondisi kalian mungkin lebih di bawah waktu awal-awal start, mungkin misalnya orang tua kalian terlilit hutang, kalian sandwich generation, dan kalian harus bayarin orang tua punya hutang tersebut, atau kalian harus biayain adiknya kalian atau orang tua kalian. Gue nggak ngerti caranya kayak gimana. Tapi waktu kondisi gue adalah, gue itu punya gaji yang di atas UMR, terus abis itu gue bisa tinggal sama orang tua, nggak pusing makan, nggak pusing harus tidur di mana, nggak harus sewa kosan, dan lain-lainnya. Tiap hari gue commute pakai KRL, terus abis itu pakai Kopaja. Zaman dulu udah nggak ada dia Kopaja sekarang. Kayaknya udah nggak ada Kopaja zaman dulu. Sampai akhirnya gue bisa ngumpulin ini semuanya. Harapan gue, kalau seandainya lu lagi di kondisi sulit, lu bisa belajar dari gua, disimpan dulu ilmunya buat nanti kalau kondisi lu udah membaik, lu bisa praktekin ini ilmunya. Oke? Jadi, gimana caranya gua ngatur gaji waktu gua jadi karyawan? Jadi pada saat gua jadi karyawan, gua itu punya dua penghasilan. Yang pertama adalah gaji, yang kedua adalah jualan. Gua jadi karyawan itu di tahun, I think 2015 ya. 2015. Gaji gua itu pokoknya kalau nggak salah 6,5 kalau nggak salah. Dan gue dapetin lemburan juga, kadang bisa total 8 juta, 12,5 juta, 11,5 juta tergantung dari lemburan gue. Memang untuk fresh graduate waktu itu gede, ya. Nanti lo bilang nggak ya, aduh lo nggak relate sama gue bang. Memang tidak relate, karena gue nggak bisa ngasih saran ke masing-masing kondisi, karena gue nggak pernah ngalamin gitu, ya. Tapi izinkan gue nge-share inilah buat lu nanti kalau yang udah naik gitu lu bisa belajar gitu ya. Oke, jadi let's say kita bilangnya ini di take home pay-nya sekitar 9 juta lah ya. Anggap 9 juta. Saat itu memang besar ya, tapi mindset gue yang lu harus pelajarin. Jadi waktu gue gajinya 9 juta ini, gue itu tidak berperilaku seperti orang yang gajinya 9 juta. Tapi gue berperilaku seperti orang yang gajinya 3 juta, 4 juta. Oke. Jadi waktu gaji gue itu dapat sebulan, gue tuh langsung pecahin masing-masing. Ya mungkin financial planner banyak yang ngajarin seperti ini, tapi mungkin porsinya itu berbeda. Oke? Jadi yang pertama gue pecah adalah gue konsumsi. Pastilah, karena gue harus hidup. Gue harus bayar tiket KRL, gue harus bayar Kopaja, gue harus makan. Ya. Nah, gue tuh cuman budgetin gaji gue itu tuh ini doang, 2-3 juta. Artinya ini 1/3 dari gaji gue. Let's say kita bilangnya sekitar 33%. Oke? Nah, kenapa gue bisa 9 juta ini nggak dipakainya setengah untuk konsumsi gue? Karena gue hidup sangat berhemat. Itu namanya utilitarian. Gue tidak beli apa yang gue tidak perlu. Gue tidak makan yang dimana makanan itu sebenarnya sama aja dengan makanan di kantin basement atau di pinggir jalan. Ya, waktu itu gue kerjanya di daerah Plaza Indonesia ya, di Grand Indonesia. Gue makannya di kebun kacang pinggir tuh, yang kalau misalnya kalian kerja di situ tempat parkiran yang disewain. Dan gue di situ kayak makan soto tangkar, soto Lamongan yang 12.000 atau 13.000 itu dapet. Oke? Dan kebetulan waktu itu gue belum nge-vape dan gue udah berhenti ngerokok. Jadi murah, ya kan? Karena nikotin itu mahal, betul dia? Betul, nikotin itu mahal guys. Memang susah keluar dari kecanduan nikotin ya. Gue aja udah keluar, nge-vape lagi. Goblok emang kan. Nah, jadi gue tidak makan-makan fancy. Ya. Tidak mabuk. Karena alkohol mahal. Ya kan? Jadi gue di sini tuh tahu diri bahwa gue tuh masih miskin. Ya. Dan tujuan gue ke depan adalah gue pengen fortune. Gue pengen wealthy. Sejahtera gitu ya. Jadi gue cuman budgetin segitu. Gue ada pilihan untuk naik Grab, gue nggak ambil. Gue pakainya KRL, desek-desekan. Jurusan dari Rawabuntu, Tanah Abang ke Sudirman naik Kopaja tuh sana. Totalnya sekitar berapa kalau nggak salah? 6.000 kalau nggak salah. Oke, gue tahu diri di sini. Ini intinya, tahu diri kita masih miskin. Ini dia. Nah, kebanyakan orang di luar sana tuh nggak tahu diri, duitnya tuh masih sedikit, gayanya udah selangit, betul nih. Duit dikit gaya selangit, BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita, ya kan? Oke, nah. Gue tuh konsentrasi gaji gue itu di sini guys. Di invest. Gue bisa ambil 4-5 juta ya. Let's say kita bilang 5 juta. Itu untuk investasi. Oke. Berarti ini sekitar hampir 60% lah. 60% ini gue buat investasi. Investasinya di mana? Gue nggak mikirin investasi yang low risk. Oke. Kenapa? Karena memang tujuan gue tidak berkarir di corporate.
Tujuan gue adalah gue harus punya modal sebesar-besarnya untuk gue mulai bisnis, gue bisa cabut dari corporate. Jadi langsung gue hantem saat itu, gue cuma taunya ya saham. Jadi gue masukin langsung ke saham. Nah, sahamnya yang market cap-nya cukup oke, ya. Ada likuiditasnya dan ada volatility-nya. Nggak terlalu volatil maksudnya, ya kan? Karena kan gue nggak bisa selalu mantengin, oke? Tapi bukan berarti gue invest, gue itu menderita, tidak. Gue tuh budgetin untuk nongkrong sama teman, ini tetap ada karena gue percaya bahwa kita harus punya budget investasi teman. Ini tuh gue budgetin 500.000. Nah, 500.000 ini tuh karena pertemanan gue dulu belum yang fancy gitu ya, makan belum sampai habis 1 juta, ya makan paling 20.000, 30.000. Makan di pecel pinggiran, ya kan? Tipsnya adalah kalau makan pecel pinggiran gitu biar kenyang ya, bawang gorengnya banyakin, jadi bisa nambah nasi walaupun lauknya udah habis, kayak gitu. Pecel pinggiran dan lain-lainnya, paling traktir 30.000, 40.000, ini untuk sebulan. Dan gue bikin budget namanya leisure. Leisure itu artinya gue buat santai-santai, buat enjoy lah ya. Kadang-kadang kan ya namanya orang ya, capek kerja dan lain-lain, masa nggak mau sih beli misalnya kopi susu, es kopi susu gitu. Terus beli makanan yang enak lah, sekali-kali gue makan steak gitu ya, steak yang murah, yang satu piringnya 80.000 gitu kan. Ya gue tetap kasih budget. Jadi di sini seimbang gitu. Lu tetap ada investasi, tapi lu juga tetap enjoy. Ya, cuman balik lagi ini tahu diri. Lu ya, misalnya gajinya mungkin saat ini di bawah gua dan waktu itu 9 juta tuh gede. Lu hitung aja tuh 2015 dolar tuh berapa. Berarti hitung aja ke dolar tuh berapa harganya kan. Gua gaji segini aja, gua tuh tahu diri. Gua spend cuma segini. Gua nggak beli handphone baru ya. Sementara saat itu gaji-gaji di luar sana yang karyawan dengan gaji seperti ini, gue tahu gaya hidupnya, ya. Gaya hidupnya tuh udah clubbing, ya kan? Nongkrong, wah nongkrongnya tuh fancy gitu. Sekali makan 300.000, 200.000. Gue mah mana ada, gue kagak sama sekali. Ya. Minum gue es tawar sama ayam bakar. Kadang gue gadoin seladanya itu tuh, ya kan? Jadi tahu diri dulu. Nah, ditambah lagi gue ada jualan sampingan-sampingan. Kayak jualan kue. Tahu kan lu kue-kue kering ada kastengel dan lain-lain gitu pas lebaran. Jualan kurban. Jualan macam-macam lagi lah. Ada sampingannya. Nah, uang jualan ini gue lupa berapa. Let's say kita bisa bilang ya sebulan kalau dibagi ya kan kurban ada yang hit gede gitu ya. Sebulan let's say kita bilang 3 juta ya. 3 juta. Nah, uang jualan ini tidak gua nikmati sama sekali. Tapi uang jualan ini gua hantem semua ke investasi. Ini truly nih, bener ini. Enggak sih sebenarnya kadang ya gua nikmatin lah. Lu uang jualan 500.000 lah buat kayak beli nasi goreng enak dan lain-lain ada lah. Cuman mostly buat ke sini. Oke, tapi ini porsinya kecil. Jadi kalau masih di total, uang untuk investasi gua dari semua penghasilan gua itu di 60-70%. Oke. Dan yang membuat gua bisa melakukan ini karena 2 hal. Yang pertama adalah tahu diri. Dan yang kedua adalah mindset utilitarian. Utilitarian itu berdasarkan dari kata utility. Utility itu artinya kegunaan. Jadi gua beli barang hanya yang memang gua butuhkan, gua gunakan. Bukan beli barang cuma karena pengen doang. Banyak kan sekarang orang gaji belum seberapa gara-gara sange doang sama barang ini tuh beli akhirnya gajinya habis nggak tahu kemana. Betul dia? Betul. Ini yang gua lakukan. Nah, sekarang gimana caranya gue mengatur dari bulan ke bulannya, guys? Oke? Nah, jadi, let's say ini bulan 1, bulan 2, bulan 3, ini bulan N ya. Bulan N itu maksudnya bulan sampai ke berapa, ini nggak cukup. Ya. Sama ada bonus tahunan kan. Bis THR sih gue dapetnya. 1 kali gaji kalau nggak salah waktu itu. Ya. Nah, jadi tuh gue ngelihat, nih ini penting banget buat karyawan. Mereka tuh salah dalam melakukan investasi atau nabung ya. Kan biasanya startnya awal tuh, lu nabung dulu, lu bisa nahan pengeluaran lu gitu loh, nahan nafsu lu. Habis itu baru lu invest. Nah, kebanyakan karyawan itu ya nabung untuk beli barang, betul nggak, Di? Betul. Udah kekumpul tabungannya beli barang, miskin lagi. Bener nggak? Sama kayak orang pulang kampung, bentar lagi lebaran nih. Wow, cari duit di kota selama setahun. Balik ke kampung, weh kaya gua. Pulang ke kota, nol lagi guys. Jangan sampai kayak gitu guys. Nah, di bulan pertama, gue langsung pakai start kayak gini, ya. Hitungannya seperti ini. Yang gue lakukan adalah, pertama, gue langsung masukin kendi investasi. Ini ada 2 kendi. Jadi lu harus punya 2 kendi saat lu misahin duit lu atau nabung duit lu. Kendi untuk investasi atau kendi untuk enjoy. Kendi untuk investasi.
Ini tidak boleh sama sekali dipakai untuk lu beli barang-barang konsumtif. Ya. Nah, kalau misalnya gua lagi ada pengen beli barang, nabung misalnya gua udah hitung, misalnya barangnya harganya 1 juta, laser gua harganya 500.000. Ya udah gua nabung 300.000 per bulan, gua mengurangi budget untuk laser gua, untuk santai-santai gua jadi cuma 200.000. 300.000-nya itu gua simpen di sini untuk nantinya beli barang. Misalnya barangnya 1 juta, berarti kan gua harus nabung sekitar 3 bulan. Ya kan ada tambahan jualan sini, bisa lah gua coceng-coceng dikit lah ke sini. Ya kan? Jadi gua harus langsung ke Kendi investasi, terus sini. Jadi pisahin dua, ya kan? Nah, bulan kedua sama lagi masukin Kendi investasinya. Nih Kendi investasinya gue di RDN ya, rekening dana nasabah ya, di Bursa Indo ya, rekening dana nasabah. Oke. Bulan kedua juga sama. Investasi nggak usah pusing. Masuk lagi Kendi sini kalau misalnya mau lu laser ya. Bulan ketiga juga sama, sini juga. Oke. Bulan keempat juga sama, sini juga. Sini juga. Nah, bulan pas kita dapetin bonus atau gaji THR, ini yang banyak orang salah. Bener nggak, Di? Orang kalau misalnya baru dapetin bonus, beng, boros. Dia ngerasa jadi punya uang kaget. Gua nggak. Bonus ini, gua anggap sebagai uang kaget yang gua dapetnya gratis, jadi harus gua kekep gitu. Kalau kata kakak, kali Mas ada, ungkep gitu. Gua ungkep biar nggak kemana-mana, gua itu harus tetap jadi punya gua. Kenapa? Karena kalau misalnya lu beli barang, let's say lu misalnya beli jam tangan gitu ya, lu tuh sebenarnya uangnya tuh lu kasih ke orang, kayak gitu. Sementara yang kita mau kan uang kita nambah banyak. Jadi yang gue lakukan adalah 80% itu gue investasikan lagi balik ke Kendi yang investasi. Oke? Jadi bayangin dia tuh nambah, gulung terus, gulung. 20%-nya kemana? 20%-nya gua investasiin juga, tapi bukan di pasar modal. Contohnya waktu dulu gua dapetin bonus, itu kan gua kerja sekitar hampir setahun ya. Pas gua dapetin bonus tuh, gua nggak enjoy makan-makan, tapi ya gua beli tas baru, karena kan laptopnya berat ya. Jadi gua nyari yang punggung gua tuh nggak sakit. Itu pun investasi juga. Terus gua beli sepatu baru, kenapa? Karena waktu gua naik KRL tuh pas kebuka pintunya, cetuk, sol bawahnya tuh rusak gitu loh. Jadinya gua cuman lem di tukang sol sepatu gitu loh. Akhirnya gua beli sepatu baru, ya. Dan trust me, gue tuh sepatu ini, yang gue beli ini, ya di tahun 2015, itu masih awet, cuman pernah gue repair sekali, dan gue pakai untuk nikah gue di tahun 2018, gitu. Jadi awet lama, gitu. Dan gue prefer kalau misalnya beli barang yang memang lu pakai lama, lu beli yang mahal-mahal sekalian, yang memang berkualitas sekalian. Jadi pada nggak pusing gitu, nggak kebanyakan barang di rumah, kayak gitu. Jadi itu yang gue lakukan. Mostly ini investasi. Ini investasinya ke pasar modal, ini investasinya ke diri sendiri. Bisa beli course, bisa baca buku, dan lain-lain lah. Kasarnya kayak gitu. Nah, akhirnya rekening dana nasabah gue masukin saham ya. Saham. Gue nggak mau ngasih tahu sahamnya apa, karena takutnya ya lu pada beli gitu loh. Karena kan kondisi 2015 sahamnya sama sekarang kan beda. Ya. Akhirnya uangnya tuh menggulung. Dan cara gue belinya adalah lump sum. Bukan DCA. Lump sum. Walaupun terlihatnya seperti DCA, tapi ini lump sum. Kenapa? Karena semua budget masuk. Semua budget masuk. Jadi kayak gue punya 5 juta, masukin semua 5 juta tersebut. Nggak gue pecah, entry sejuta, nggak seperti itu. Nah, jadi gue cicil terus nabung saham. Jadi mau harga berapapun, buy. Dan abis itu sini dapat dividen dari sahamnya. Dividennya nggak gue nikmatin. Gulung lagi ke sini. Tentunya sahamnya yang fundamentalnya bagus ya. Likuiditasnya ada gitu ya. Nah, suatu hari terjadi yang namanya Brexit. Ini gue lupa di 2015 apa 2016 ya. British exit ya, bukan Brebes exit yang di tol itu, bukan. Tapi British exit. British exit itu UK atau Inggris itu keluar dari Uni Eropa. Entah kenapa, gue belum tahu, gue juga nggak memprediksi. Saat itu juga gue masih blow on gitu ya investasi sahamnya ya. Gue cuman ya udah nabung saham aja gitu loh. Sementara sekarang gue investasi udah ngerti makro dan lain-lainnya. Oh, ternyata nggak bisa segampang itu ya. Jadi jangan diikutin plek-plekan. Tetap lu harus belajar makro, belajar investasi yang lebih pinter lah. Jangan kayak gue dulu. Oke? Udah banyak resource-nya. Kalau zaman dulu tuh susah nyarinya resource-nya di tahun 2015-2016 ya. Nah, tiba-tiba saham gue naik. Twing! Oke? Saham gue naik. Gue sell di sini. Kayak gue lupa ini naiknya berapa. Kalau nggak salah 50-60% kalau nggak salah. Nah, terus kan saham naik, nggak naik terus. Ada turunnya. Gua sell lagi di sini. Jual lagi.
Habis itu gue sell lagi di sini. Dan akhirnya yang investasi gue semula segitu naik sekitar 50 sampai 60%. Dan lipat gandakannya banyak. Dan akhirnya gue megang cash di sini. Lupa gue sekitar 40, range-nya sampai 60 juta deh kalau nggak salah. Di sinilah gue bilang sama bos gue, terima kasih bos, assalamualaikum, saya mau jadi pebisnis ya. Dan akhirnya gue punya uang cash banyak. Baru gue hantem untuk bikin bisnis ayam bakar gue di tahun 2016-2017. Yang dimana 1,5 tahun selanjutnya bangkrut bisnisnya. Gue mulai lagi dari nol. Nextnya gue akan ngebahas tentang gimana cara ngatur gue pas gue udah punya UMKM sekarang. Ngatur duitnya biar lu yang pada punya bisnis bisa belajar juga. Kalau mau tulis, gas atur uang UMKM. Gue udah ngebacot panjang lebar, kasih gue subscribe, likes, dan share ke teman-teman kalian.